Oke teman-teman, balik lagi bersama gua Faisal di Alternativa Project. Ya, di video ini gua akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus, masih seputar persamaan garis lurus buat teman-teman yang belum menonton video gua ya untuk seri persamaan garis lurus bisa tonton dulu ya supaya nanti bahasan yang nyambung ya. Tapi di video kali ini gua akan membahas lebih spesifik mengenai cara di topik bahasan yang ketiga ini yaitu cara membuat persamaan garis baru yang saling sejajar atau tegak lurus. Oke. Ya. Nah, kita balik lagi teman-teman ya. Kan pada bahasan sebelumnya kita udah pernah belajar bagaimana bentuk umum dari persamaan garis gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah garis ya misalkan di sini gue gambar ya. Di sini kita anggap kita punya garis gitu teman-teman ya. Set. Ya, ini garis yang pertama. Ya, ini sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, garis ini kita beri nama sebagai garis K gitu ya. Nah, garis K ini ya punya persamaan untuk garis K ya. Persamaan garis K ya itu memiliki persamaan yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah kita bahas yang sejajar dulu teman-teman ya, yang sejajar. Lagi bagaimana kalau misalkan ada garis lain ya seperti garis K ya dan letaknya sejajar ya, katakanlah di sini gue gambar di sini ya. Nah, jadi dia sejajar dengan garis K. Nah, garis ini kita beri nama sebagai garis L. Nah, bagaimana kita bisa menentukan persamaan garis untuk garis L ini ya, tanpa kita harus tahu secara detail gitu ya, si garis L ini punya gradien berapa, gini-gini dan sebagainya. Jadi hanya diketahui persamaan garisnya aja dan melalui titik tertentu gitu teman-teman ya. Kita bisa membuat persamaan garis untuk L gitu ya. Ya, jadi untuk sejajar ya. Sini sejajar. Ya, garis yang sejajar. Ya, oke. Jadi misalkan persamaan garis baru yang sejajar dan melewati titik katakanlah titik X1, Y1 adalah yaitu Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini persamaan yang kita bisa gunakan untuk membuat persamaan garis baru gitu ya dengan nilai gradien yang berbeda. Itu yang saling sejajar gitu teman-teman ya. Nah, misalkan langsung kita ke contoh aja ya teman-teman ya. Contoh itu. Misalkan terdapat sebuah persamaan garis ya. Persamaan garis ya. Itu Y sama dengan katakanlah 2X plus 4 ya. Bukan yang ini deh. Persamaan garis baru maksudnya. Ya, persamaan garis baru yang sejajar ya dengan garis
Y sama dengan 2X plus 4 ya, dan melewati titik, katakanlah titik 1,3 adalah, ya, kita cari nih teman-teman ya. Nah, syarat sejajar ya, ini yang perlu diperhatikan adalah ya, syarat sejajar. Sejajar ya, sejajar itu biasanya punya simbol seperti ini, garis dua sejajar seperti ini. Jadi syarat sejajar itu adalah gradiennya ya antara persamaan garis yang pertama ya, yaitu yang ini nih ya, dengan persamaan garis yang mau kita bentuk atau persamaan garis baru atau M2 itu nilainya sama. Ya, syarat sejajar tuh ini. Jadi M1 sama dengan M2. Nah, sekarang kita identifikasi. Pada persamaan Y sama dengan 2X plus 4, berapa nilai gradiennya? Yaitu 2. Ya, jadi dia punya nilai M-nya, M1-nya sama dengan 2. Nah, karena berlaku hubungan apa? Sama dengan antara gradien persamaan 1 dan gradien persamaan 2, ya, maka nilai M2-nya juga 2 gitu. Lalu kemudian ya, titik yang dilewatinya yaitu X1 dan Y1. Langsung kita buat persamaan garis barunya ya. Persamaan garis baru. Ya, yaitu Y min ya, Y1 sama dengan M ya, X min X1. Ya, jadi Y min Y1 ini berapa tadi? 3 ya. 3 sama dengan M-nya 2, X min X1 berapa? 1 tadi ya. Jadi Y min 3 sama dengan ya, ini dengan perkalian distributif kita dapat 2X min 2. Nah, jadi kita ubah ke bentuk umum jadinya Y sama dengan 2X min 2 plus 3. Jadinya Y sama dengan 2X plus 1. Jadi persamaan garis baru ya, yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 4 adalah Y sama dengan 2X plus 1 gitu. Yang melalui titik 1,3 ya. Kalau misalkan titiknya berubah ya nanti persamaannya juga berubah. Tapi tidak dengan gradiennya. Nilai gradiennya tetap sama gitu. Nah, sekarang bagaimana untuk garis yang saling tegak lurus? Ya, tegak lurus. Ya, tegak lurus itu biasanya simbolnya seperti ini. Nah, jadi garis yang tegak lurus itu gini. Ya. Nah, syarat untuk tegak lurus, teman-teman ya, sama seperti sejajar, dia juga memiliki syarat ya, atau syarat kedua garis itu tegak lurus adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Ini hubungan mereka berdua ya. Jadi perkalian antara gradien dari persamaan garis yang pertama ya dengan gradien dari persamaan garis yang kedua itu menghasilkan minus 1 gitu ya. Nah, contoh ya, langsung ya kita sebagai contoh misalkan gini. Persamaan garis baru ya yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan ya, atau gini deh biar nggak bosan ya, katakanlah min 4X plus 2Y sama dengan 8 ya, dan melewati titik, katakanlah titiknya itu min 2, min 5 katakanlah ya, ini min 5 teman-teman ya, adalah berapa ya. Jadi teman-teman bisa nyoba dengan sembarang atau sembarang titik atau sembarang garis gitu teman-teman ya, yang penting memenuhi bentuk umumnya gitu.
Ya, jadi kita di sini punya garis ya. Kita tulis lagi ya. Garisnya min 4x ya. Min 4 ya. Min 4x plus 2y sama dengan 8 ya. Terus titiknya min 2, min 5. Jadi kalau kita ubah menjadi bentuk umum, jadinya 2y sama dengan 4x plus 8. Kedua ruas dibagi 2 jadinya 2x plus 4. Ya, sama kayak tadi ya bentuknya ya. Tapi nggak apa-apa lah buat belajar. Ya, jadi di sini kita menemukan M-nya ya. M-nya ini berapa? 2. Ya. Jadi kita punya data bahwa M1 sama dengan 2. Lalu bagaimana M2-nya? Ya, langsung aja kita pakai hubungan tadi ya. M1 kali M2 sama dengan min 1. M1-nya 2 dikali M2 sama dengan minus 1. Jadinya M2 sama dengan min setengah. Jadi gradien garis dari persamaan yang kedua itu adalah min setengah. Kemudian titik yang dilaluinya adalah min 2, min 5. Berarti di sini X1-nya ini Y1-nya. Maka jika kita buat persamaan garisnya ya, Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadinya Y dikurang min 5 sama dengan M-nya itu min setengah ya. X min X1. X1-nya itu min 2. Y plus 5 sama dengan min setengah X ya kali ini kita selesaikan dulu, kurungin dalam X plus 2 jadinya Y plus 5 sama dengan min setengah X min ya, setengah dikali 2 berapa? 1 gitu. Jadi untuk bentuk umumnya adalah Y sama dengan min setengah X min 1 min 5. Jadi Y sama dengan min setengah X min 6. Nah, inilah persamaan garis baru yang garisnya itu saling tegak lurus gitu. Dengan garis apa? Garis Y sama dengan 2X plus 4. Dan melalui titik min 2, min 5 ya. Nah, teman-teman bisa coba ya di coret-coretan kalian ya, hitung sendiri ya, untuk berlatih ya, buatlah ya persamaan garis baru ya, persamaan garis baru yang sejajar dan tegak lurus ya dari garis di sini gua kasih persamaannya itu 5x min y sama dengan 3 ya, dan melalui titik katakanlah titiknya itu 5, min 1 gitu ya. Jadi silahkan buat sendiri teman-teman ya, buat belajar ya. Ini sangat penting untuk bagian dari berlatih atau evaluasi kemampuan pemahaman kalian tentang materi persamaan garis gitu. Oke, sekian dulu dari gua untuk materi kali ini ya, membuat persamaan garis baru ya. Nanti ntar di video berikutnya akan gue jelaskan contoh-contoh aplikasi persamaan garis pada soal-soal cerita atau berbagai permasalahan gitu ya. Terutama pada ekonomi itu sangat berguna sekali ya, untuk menentukan fungsi permintaan dan juga penawaran gitu pada ekonomi. Oke, sekian dari gua ya. Jangan lupa like, komen ya, and subscribe channel ini ya, dalam bentuk dukungan ya, atau sebagai bentuk dukungan teman-teman ya kepada kita Alternativa sebagai wadah atau platform ya yang menyediakan pendidikan inklusif di Indonesia. Oke, selamat belajar.